Oke, sobat investor, kita update untuk hari ini. Ya, happy cuan lah untuk Anda yang sudah bisa dapat jatah di IPO AADI kemarin, karena ya terpantau hari ini AADI ARA ya 20% sudah di harga 6.650, dan tentu sebagaimana yang sudah diberita-beritakan juga bahwa untuk IPO ini ya tergolong oversubscribe ya. Kalau nggak salah bisa sampai 260 kali lipat oversubscribe-nya, yang kita tahu juga bahkan diinfokan ini kalau tidak salah ini 2 kali lebih besar oversubscribe-nya dibandingkan dengan brand yang kemarin juga secara pergerakan harga sahamnya setelah IPO naiknya cukup tinggi. Nah, mungkin di sini orang ada yang sudah mulai membanding-bandingkan ya, apakah ini akan jadi seperti brand yang naiknya cukup signifikan ketika IPO atau seperti apa. Ya, intinya sebenarnya kan semua kembali kepada kita ya. Daripada kita menebak-nebak, ya sebaiknya kita tentukan saja tujuan investasi kita. Ya tentu kita sudah harus bisa menentukan apakah memang harus hanya untuk short term, hanya untuk jangka pendek, atau memang kita niatnya untuk berinvestasi jangka panjang. Ya kalau untuk berinvestasi jangka panjang, setidaknya untuk AADI ini ya boleh dibilang cukup aman ya, karena tidak takut lah kalaupun dia naik harganya cukup tinggi, tidak takut dia akan koreksi juga cukup dalam. Kenapa? Karena secara valuasi kan dia murah, beda dengan saham-saham yang lain yang setelah IPO valuasinya itu sudah langsung premium. Untuk AADI ini sobat investor, kalau Anda lihat di sini dari EPS-nya, di sini ada di 3.616 ya annualize. Maka kalau kita kalikan saja, dia ARA 3 kali itu baru di kisaran 9.500-an. Nah, kalau dia 9.500-an, kita lihat untuk PER ini kali 3 di 10 ribuan ini. Jadi dia sudah ARA 3 kali pun secara PER dia belum ada di 3 kali. Jadi masih sangat murah, sudah ARA 3 kali. Jadi potensi ARA-nya ini memang masih cukup besar. Hanya memang ya kita tahu tentu banyak juga yang mempertimbangkan, ada juga mungkin yang mengait-ngaitkan dengan nanti setelah PUPS, ya besar kemungkinan harga sahamnya akan turun. Tapi kan sebenarnya Anda bisa membuat hitung-hitungan lah untuk hal itu. Ya memangnya berapa banyak retail yang masih ada ya. Untuk hari ini saja kan sudah cukup lumayan ya mereka yang jualan untuk hari ini. Kalau Anda bisa lihat ya, yang jualan ini rata-rata retail, karena ya lotnya 3414111 ya. Ini rata-rata retail yang jualan ini, bisa Anda lihat. Nah, dari total yang ada juga kalau kita bisa melihat ini, yang jualan retail ini kan sudah 4.430 lot ya yang terjual hari ini. Maka kalau kita hitung saja kemarin misalnya retail mungkin dapat 10% atau 15%, maka sudah lebih setengah ya retail yang pesan kemarin sudah jualan hari ini. Nah, ini yang mungkin jadi pembeda lah dengan saham-saham yang IPO seperti yang lain. Memang AADI ini termasuk unik karena secara pun dia sudah berapa kali ARA, dia masih secara valuasi masih cukup murah. Nah, mungkin yang ditakutkan ya itu tadi, orang-orang yang nanti menebus, yang sudah besok ya sudah mulai bisa menebus, dan mereka mungkin diperkirakan akan mulai menjual di tanggal 10 sampai tanggal 12 kan pendistribusiannya. Diperkirakan di situ mungkin akan koreksi harga. Ya kalaupun itu terjadi ya, seandainya dia sudah 3-4 kali ARA, kalaupun dia koreksi ya, dia koreksi lagi di bawah 10.000, mungkin untuk harga ini masih sangat besar minatnya. Nanti Anda bisa lihat sampai di tanggal 9 nanti 3 kali ARA dia sudah di kisaran 9.500. Lihat saja di situ. Jika memang yang masih ingin masuk itu cukup banyak, maka kalaupun harganya ada koreksi, tetapi berarti besar kemungkinan setelah retail-retail yang memang ingin jualan cepat karena mungkin sudah hampir beggar ya, mereka dapat ya kurang lebih lah 70-an% sudah didapat di harga-harga 10.000 itu. Nah, jadi mereka jualan, tapi itu sebenarnya tidak banyak ya sobat investor. Kenapa saya katakan tidak banyak? Coba kita lihat dari sini. Data terakhir yang dirilis di Adro ya, kita mau lihat kan jumlah retail yang ada di Adro yang nantinya akan ikut PUPS. Sudah sampai bulan November, data yang ada di sini 24,13% untuk yang
individualnya. Jadi kemungkinan besar yang akan buru-buru jual ya ini, yang 24,13%. Untuk saham AADI kan totalnya setelah pun PUPS selesai ada di kisaran 7,7, saya bulatkan ya, 7,7 miliar lembar saham nanti untuk AADI setelah pun PUPS. Nah, kalau kita bagi ya, kita bagi di sini, kita jadikan lot ya, berarti kita kurangi 2, jadi 77 juta lot untuk keseluruhan saham dari AADI nanti selesai pendistribusian di PUPS. Nah, kalau kita bahagi ini, kita kalikan ini 24%. Nah, kalau kita kalikan ini 24%, maka bisa teman-teman lihat di sini ada 18.480.000 lot. Ini bagian dari retail ya, bagian dari retail. Nah, kita juga tidak bisa pastikan dari 18 jutaan ini apakah semuanya retail yang memang hanya memegang 1 lot, 2 lot, 10 lot, atau juga kan besar kemungkinan juga yang ada di individual ini yang tadi ya kita lihat di sini, yang garis biru ini kan individual ya, 24,13% ini. Nah, ini kan kita juga tidak tahu ya apakah ini memang semua seperti itu, tapi kalau versi saya sih ini tidak semua ya, retail-retail yang kecil-kecil. Bisa jadi juga mereka ini individual ini adalah mereka juga yang sebenarnya punya dana kelolaan yang cukup besar. Jadi kalau dipresentasikan seperti IPO saja kemarin AADI, ya kemungkinan retail itu hanya dapat sekitar 10-15%. Nah, kalau kita kembali ke sini, kemudian misalnya yang ya kita kalikan saja kemungkinan yang akan jualan ya, kemungkinan yang akan jualan dari 18 juta lot ini, kemungkinan kita kalikan saja 20% ya, maka bisa Anda lihat ada 3,6 juta. Anggaplah ini yang sampai tanggal 12 nanti setelah distribusi ya, anggaplah ini yang akan jualan ya. Tidak mungkin kan yang baru masuk tadi juga 4.000 itu akan jualan. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, yang akan jualan 3,6 juta. Nah, hari ini saja yang masih antri itu masih di atas 5 juta, 5.287. Bahkan sudah distribusi pun ya, kalau hitung-hitungan saya tadi benar ya, Anda mungkin bisa koreksi kalau saya salah. Ini hanya sekedar memberikan gambaran ya, teman-teman. Nah, bahkan kalau seandainya yang antri ini masih tetap ada sampai di tanggal 10, 11 sampai tanggal 12, masih di kisaran 5 juta ini, sedangkan yang akan jualan cuma 3 juta lebih ya, yang akan jualan cuma 3 juta lebih. Jadi kemungkinan besar untuk AADI ini bahkan sampai di tanggal 9, 10, 11, 12 itu masih berpotensi untuk terus mengalami kenaikan. Dan kalau mereka yang saya hitung tadi 20% dari retail itu sudah keluar semua, ya tentu kan masih ada yang ingin masuk, dan yang sudah ingin keluar sudah banyak yang keluar, sebagian besar sudah keluar. Jadi potensi untuk dia terus naik lagi sebenarnya harganya masih cukup tinggi, karena bisa Anda lihat kan untuk perdagangan hari ini tadi kita sudah lihat ya, hanya 4.430 lot yang terjual, dan menurut versi saya sih 4.430 lot ini ya sudah kurang lebih ini setengah, bahkan setengah lebih dari retail-retail yang dapat kemarin, yang ya mungkin paling besar 4 lot, 1 lot, 2 lot. Tadi kan bisa lihat ya dari data ini yang terjual ya 3 lot, 4 lot, 1 lot, 4 lot, 1, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya sobat investor. Jadi sampai pun untuk ke depan, untuk jangka waktu yang panjang ya masih besar kemungkinan ini harganya masih akan cukup bagus ya, sekalipun mungkin 1-2 bulan ke depan bisa berfluktuasi seperti apa ya. Tentu mungkin akan lain kalau yang dapat jatah besar di IPO ini mungkin mereka sudah mulai jualan ya, mungkin lain ceritanya. Karena kan kalau untuk yang di Adaro ya boleh dibilang sebenarnya sudah tersaring banyak sekali kan. Sebelum Kumdet kemarin kan sebenarnya sudah banyak ya yang jualan, bahkan terpantau asing yang terus banyak melepas Adro sampai di Kumdet.
Ya tentu kan tidak semenakutkan lah yang mungkin nanti akan ada banyak yang tebar virus seperti apa. Intinya kalau Anda bisa nonton ya di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan bagaimana kita mengatur strategi untuk long term juga sebenarnya masih cukup bagus dengan potensi dividen dari AADI ini yang cukup besar. Anda bisa jadikan harga acuan pembelian Anda baik itu di PUPS ataupun mungkin yang dapat di IPO itu kalau nanti di pembagian dividen itu ya golong cukup besar lah untuk dividennya nanti. Ya, sudah paling rendah itu 15% dividen yang bisa Anda dapatkan jika mengacu dari harga pembelian di IPO ataupun di PUPS nanti. Oke, jadi sobat investor tentunya ya besok kita lihat aja seperti apa. Daripada kita tebak-tebakan ya, sebaiknya Anda atur strategi lah skenarionya untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang. Ya kalau memang Anda sudah cukup puas dengan 70-75% ya bisa take profit mungkin di hari Senin nanti. Kalau dia masih arah kan itu sudah di atas 70% ya. Bisa lah, kalaupun memang Anda kurang yakin ya seperti itu, daripada Anda nebak-nebak, lebih baik ya Anda tentukan strategi dari sekarang ini. Tapi kalau Anda yang memang masih cukup yakin dengan AADI ini ke depan, apalagi Anda yang masuk dengan untuk berburu dividen, mungkin Anda mau pindah lagi ke saham yang lain dengan potensi dividen yang lebih kecil karena mungkin sudah tinggi harganya dibanding dengan AADI yang Anda sudah dapat di harga 5 ribuan itu kan. Ya tentu secara potensi dividen yield yang akan Anda dapatkan cukup besar ya Anda lebih baik mungkin hold saja sambil terus memantau ya apalagi kalau memang mungkin Anda masih punya cukup dana ya Anda bisa tambah lagi kalaupun memang nanti ya di tanggal 9 sampai tanggal 12 itu mungkin ada koreksi ya di situ mungkin Anda bisa tambah lagi atau ya seperti apalah intinya Anda tentukan tujuan investasi Anda dan tetap saja nikmati pergerakan harga saham dari AADI ini ke depan. Oke, silakan Anda tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini, yang juga sudah support melalui langganan, super thanks, dan salam IHSG, investor harus selalu gembira.